Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Bang Jul Channel. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara penulisan ijazah. Dalam penulisan ijazah harus benar-benar butuh ketelitian, konsentrasi agar ketika penulisan tidak terjadi kesalahan. Lalu, bagaimana cara penulisan ijazah yang mudah, praktis, dan jauh dari kesalahan? Maka dari itu, silahkan tonton terus video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Nah teman-teman, ini dia ijazah yang tahun ini saya dipercaya untuk saya tulis, kurang lebih sebanyak 110 lembar. Ini beberapa perlengkapan yang biasa saya gunakan. Yang pertama yaitu drawing pen nomor 0.5 dan 0.7, pensil dan penghapus. Dan yang tak kalah penting adalah meja dan penerangan, di mana tempat yang akan teman-teman gunakan untuk menulis ijazah tersebut. Ini adalah bagian-bagian penting ketika teman-teman akan menulis ijazah. Nah teman-teman, kalau saya biasanya sebelum menulis ijazah saya siapkan lembar fotokopi dari ijazah. Ini yang nanti akan saya tulis beberapa tulisan-tulisan yang dianggap sama dalam penulisan ijazah. Seperti misalkan di sini saya tulis nama sekolah dasar. NPSN sekolah, dilanjut kota atau kabupaten tempat di mana diterbitkannya ijazah, provinsi tempat di mana ijazah diterbitkan, kota tempat di mana diterbitkannya ijazah disertakan dengan tanggal kelulusan anak-anak di tahun itu. Dan yang terakhir di paling bawah ada penulisan nama kepala sekolah dan NIP jika kepala sekolah itu mempunyai NIP. Tapi jika tidak, kita bubuhkan saja tanda kutip. Dan ini kalau sudah selesai biasanya saya tempel di depan saya untuk mempermudah saya ketika menulis ijazah langsung di blanko aslinya. Dan teman-teman, biasanya kalau untuk pemula, dan ini pernah saya kerjakan dan lakukan ketika saya awal-awal menulis ijazah, yaitu biasanya saya sebelum menulis menggunakan pulpen, saya lebih dahulu menggunakan pensil agar tulisan saya benar-benar tertata, rapi, dan jauh dari kesalahan. Setelah ditulis menggunakan pensil, baru kita mulai tulis ulang menggunakan pulpen. Setelah itu baru kita hapus bekas-bekas tulisan pensilnya. Akan tetapi bagi teman-teman yang sudah terbiasa dan sudah sering menulis ijazah, mungkin bisa langsung saja menggunakan pulpen untuk menulis ke ijazah aslinya tanpa terlebih dahulu menggunakan pensil. Seperti yang saat ini saya kerjakan, saya langsung menulis menggunakan pulpen ke blanko ijazah aslinya.
Selain itu, untuk memfokuskan tulisan teman-teman di satu tulisan, biasanya saya misalkan dalam satu ijazah itu saya hanya menulis tulisan sekolah dasar. Nah, begitupun di lembaran-lembaran lain, saya tulis dulu kalimat sekolah dasar seperti yang awal saya tulis ini. Dan teman-teman, setelah tulisan pertama yaitu bacaan atau tulisan sekolah dasar sudah semua ditulis di ijazah, kita akan lanjut ke tulisan berikutnya yaitu nama sekolah. Begitupun untuk nama sekolah ini, saya biasanya langsung tulis ke semua ijazah yang akan saya tulis. Begitupun untuk tulisan-tulisan yang lain seperti NPSN, kota atau kabupaten, provinsi, tanggal terbit ijazah, nama kepala sekolah, dan NIP. Itu saya tulis seperti model tulisan saya pertama kali yang tadi. Dan alhamdulillah ini contoh teman-teman, tahap pertama sudah kita selesaikan, yaitu menulis bagian-bagian yang sama bacaannya dari semua ijazah yang akan ditulis. Setelah itu baru kita mulai menulis biodata dan nilai. Dan teman-teman, sebelum kita menulis biodata siswa yang berupa nama, tempat tanggal lahir, nama wali, nomor induk, dan nisan, serta yang ada di belakang ijazah berupa nilai dan biodata, biasanya kalau di wilayah kami, sebelum penulis ijazah menulis di belangko asli, itu harus lebih dahulu menulis di fotokopian seperti ini. Setelah sudah ditulis di fotokopian seperti ini, biasanya terlebih dahulu akan dikoreksi oleh guru kelas 6, kepala sekolah maupun pengawas. Jadi ketika nanti penulis ijazah sudah akan siap menulis, semua data sudah dianggap benar. Dan ini teman-teman, kita akan tulis data dari mulai nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, nomor induk siswa, dan ini yang terakhir nomor induk siswa nasional atau NISN. Nah, ketika penulisan ini, data ini kita mengacu kepada tulisan yang fotokopian ini sama data pendukung di akta kelahiran. Ya, jadi kita lihat dua-duanya yang ini supaya akurat. Dan kita sudah mulai tulis setelah ini ya. Seperti di sini kita lihat nama anaknya adalah Achilla Bunga Maritza. Kita tulis Achilla dan ini untuk nama ini harus kapital semua. Pokoknya selain data yang lain, yang kapital semua itu hanya di nama peserta didik.
Nah teman-teman, kita ada nih nama yang agak panjang, 1 2 3 4 ya, lumayan 4 kalimat. Nah nanti di sini ini agar tidak salah dalam penulisan, misalkan kita tulis langsung menggunakan pulpen, nah nanti takutkan nanti bisa nggak muat sampai sini. Makanya inilah gunanya kita pakai pensil terlebih dahulu nih, biar kita bisa atur jarak dari satu kalimat ke kalimat yang lain supaya sampai sini tidak lebih ya, tidak berlebih, karena dia nggak boleh sekalipun nama panjang ya nggak boleh dua susun, tetap harus satu susun. Makanya repotnya nama yang agak panjang seperti itu. Kita tulis dulu menggunakan pensil, baru nanti setelah arahnya kita anggap pas ya, baru kita menggunakan pulpen. Nah ini kita tulis dulu ya. Dan ini alhamdulillah teman-teman semua sudah tertulis ya. Dari kita sebelum kita serahkan ke sekolah, kita cek satu-satu dulu, takutnya dari setiap tulisan ini ada yang tertinggal ya, satu huruf pun ya usahakan jangan sampai ada yang terlewat. Cek satu-satu, jangan sampai ada yang terlewat ya, jangan sampai ketika sudah diserahkan ke sekolah ada yang terlewat ya. Dan teman-teman, jika sudah dirasa sudah semua benar, tidak ada yang terlewat dari penulisan ijazah ini, silakan boleh langsung diserahkan ke pihak sekolah. Baiklah teman-teman, itulah tadi video pengalaman saya ketika dipercaya untuk menulis ijazah. Jika video ini dianggap bermanfaat bagi teman-teman, boleh infokan ke yang lain juga ya. Dan silakan isi kolom komentar jika ada masukan. Jangan lupa sekali lagi untuk tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.